selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan Renungan Pagi. Kamis 20 Agustus 2026. Judul Renungan Pagi kita hari ini, Ellen White berusaha menyeimbangkan keadaan. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ellen White semakin prihatin dengan arah yang ditempuh gerejanya. Pada tanggal 18 Februari 1887, ia mengungkapkan kegelisahannya dalam sepucuk surat kepada Jones dan Wagner. Ia menulis, ada bahaya karena para pendeta kita terlalu berkutat pada doktrin, mengkhotbahkan terlalu banyak wacana tentang pokok-pokok yang dipertentangkan, sementara jiwa mereka sendiri membutuhkan praktik kesalehan. Keajaiban penebusan dibahas dengan sekadarnya. Kita perlu menyajikan hal ini dengan lebih lengkap dan terus-menerus. Adalah berbahaya menjadikan wacana-wacana dan menerbitkan artikel-artikel soal pertentangan, karena itu adalah seperti persembahan kain tanpa Kristus. Surat itu juga berisi teguran kepada Jones dan Wagner karena terlalu sering mengumbar isu-isu yang memecah belah di tengah krisis serta menyoroti beberapa kelemahan pribadi mereka. Kedua pria itu menanggapi dengan positif. Mereka dengan rendah hati meminta maaf atas kesalahan mereka baik di depan umum maupun secara pribadi. Salinan surat teguran untuk Jones dan Wagner juga diberikan kepada Butler. Karena sangat gembira dengan isinya, ia keliru menafsirkannya. Butler menganggap bahwa surat itu adalah penegasan dari posisi Ellen White terhadap hukum. Dalam euforianya, ia menulis kepada Ellen White bahwa ia benar-benar mengasihi kedua pemuda itu dan menyatakan bahwa ia merasa kasihan kepada mereka. Namun, meskipun mengaku mengasihani, Butler dengan bersemangat menerbitkan sebuah artikel agresif di Review, edisi 22 Maret, yang justru memperkuat pendapatnya sendiri terhadap kedua hukum tersebut. Singkatnya, penyalahgunaan suratnya oleh Butler membuat Ellen White kesal. Pada tanggal 5 April 1887, ia mengirim surat kepada Butler dan Smith. Ia menjelaskan bahwa satu-satunya alasan ia mengirim salinan surat untuk kedua pemuda itu kepada mereka adalah karena mereka juga perlu mengikuti peringatan yang sama, terutama dalam cara menyampaikan perbedaan pendapat ke publik. Namun kini, dengan membuka kembali pertikaian itu di depan umum, Butler justru memberi Wagner kesempatan untuk menyampaikan pandangannya juga. Ketika Ellen White mulai melihat masalah-masalah dengan lebih jelas, ia menjadi lebih tegas terhadap metode-metode yang sewenang-wenang dari para pemimpin General Conference. Kita harus bekerja sebagai orang Kristen, tulisnya. Selalu tunduk pada kebenaran Alkitab. Kita harus dipenuhi dengan segala kepenuhan Kristus dan memiliki kelembutan dan kerendahan hati Kristus. Hal yang sama tetap menjadi kebutuhan setiap kita hingga hari ini. Tuhan, tolonglah kami untuk memiliki kerendahan hati dan semangat Kristus, terutama di saat-saat terjadi perbedaan pandangan, meskipun itu menyangkut hal-hal teologis. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk renungan di pagi hari ini yang kiranya boleh memuatkan iman kami masing-masing. Tuhan, kiranya kuasa tangan Tuhan boleh menaungi kami sepanjang hari ini dalam tugas tanggung jawab kami. Biarlah berkat Tuhan boleh menjadi bagian kami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini, subscribe YouTube channel Cornelius Media, dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa esok hari.